Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple yang selalu memberikan dukungan kepada channel Abdul Rafiun Channel, di mana channel ini adalah channel yang membahas tentang materi matematika dan persiapan tes CPNS dan P3K. Oke, pada video kali ini yang akan coba kami jelaskan di sini adalah tentang penyajian data. Penyajian data sendiri ini dalam matematika ini masuk dalam bagian statistika. Dan penyajian data ini sendiri yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah penyajian data pada tingkat SMP atau MTS sederajat di kelas 7, khususnya di semester genap. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah yang pertama sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dan menyajikan data serta menentukan hubungan data dengan cara penyajiannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menyajikan data itu adalah kita perlu melakukan proses pengamatan dan pengelompokan. Pengamatan yang dilakukan di sini adalah terhadap objek yang akan kita amati, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan data apa yang kita inginkan dari objek tersebut. Setelah melakukan pengamatan dan pengelompokan ini, maka ada hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan inilah nanti yang akan kita jadikan data kita dan akan kita sajikan. Nah, contoh yang paling konkret, yang paling dekat saja saya contohkan seperti ini. Coba silakan diperiksa isi tasnya, keluarkan alat tulis yang ada dalam tasnya. Nah, kalau alat tulis yang ada dalam tas saya, ada pulpennya ada 4, pensilnya 2, penghapusnya 1, rautannya 1, stabilonya 1, tip X-nya 1, pensil warnanya 12. Nah, ini yang ada dalam tas saya, alat tulis yang ada dalam tas saya. Nah, ini semua ini dinamakan data. Nah, data sendiri itu apa sih? Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, itulah pengertian dari data. Nah, jadi data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Itulah tujuan kita sebenarnya mempelajari materi ini, bagaimana kita bisa menyajikan data sehingga data yang kita sajikan itu mudah dibaca oleh pembacanya dan mudah dianalisis, dan pada akhirnya adalah memudahkan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Kita ke penyajian data yang pertama. Penyajian data yang pertama yaitu data dalam bentuk tabel. Nah, ada yang pertama tabel baris dan kolom. Jadi penyajian data ini dalam bentuk tabel ini ada 3. Yang pertama itu adalah tabel baris dan kolom. Ya. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Contohnya seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, tabel jumlah alat tulis, ya. Jadi data yang masih mentah tadi, data mentahannya ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini namanya tabel baris dan kolom. Ini digunakan karena datanya hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Jadi pulpennya ada 4, pensilnya ada 2 jumlahnya, penghapusnya jumlahnya 1, rautannya jumlahnya 1, stabilo jumlahnya 1, dan pensil warna jumlahnya 12. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tabel kontingensi, ya. Kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, contohnya nih, sekolah kita yang sudah adiwiyata, tabel jenis sampah di MTSN Negeri 1 Kendari pada bulan Maret 2021.
Nah, berdasarkan data dari Bank Sampah MTS Negeri 1 Kendari diperoleh data seperti ini. Ya. Jenis sampahnya ada kategori organik dan ada kategori anorganik. Karena di bulan Maret, jadi di data per minggu, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada minggu pertama, ya, jenis sampah organik ada 15 kg. Jenis sampah anorganiknya itu ada 25 kg. Minggu kedua, jenis sampah organik ada 18 kg. Pada minggu kedua, jenis sampah anorganik ada 21 kg, seterusnya sampai dengan minggu keempat. Ini namanya tabel kontingensi ya, jadi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, dan yang terakhir untuk penyajian data dalam bentuk tabel ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Di frekuensi yang dimaksud di tabel distribusi ini adalah banyak data. Nah, setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Ini syaratnya ya, setiap interval yang disebut di sini tadi atau selang ini harus memiliki panjang yang sama. Nah, langsung saja kita ke contoh bagaimana sih cara menyusun tabel distribusi frekuensi ini. Misalnya, data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 76. Ya. Ini datanya 75, 72, 83, 95, 61 sampai dengan 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 data. Maka disajikan dalam tabel distribusi frekuensinya adalah tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 76. Tabelnya seperti ini, ada nilai, ada frekuensi ya. Yang dimaksud dengan interval atau selang itu adalah ini. Ya. Dari 61 sampai 70. Ya. Ada 10 ini ya, 10. Jadi panjang intervalnya itu ada 10, 71 sampai 80 jadi sama. Ini interval yang ini, kelompok ini atau kelas ini sama dengan ini, sama dengan 81, 90, sama dengan 91 sampai 100. Nah, frekuensinya ini diperoleh dari nilai yang memperoleh nilai banyak siswa yang memperoleh nilai 61 sampai 70. Ada 4 siswa. Nah, supaya lebih jelasnya bagaimana sih cara menyusun tabel distribusi frekuensi ini sehingga bisa disajikan dalam bentuk ini. Yang pertama itu adalah kita mengurutkan data yang mentah ini dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang terkecilnya kan di sini 61 dan terbesarnya adalah 100. Maka kita urutkan ini data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, langkah kedua kita menentukan rentang ya atau rentang datanya yaitu data tertinggi kurang data terkecil. Jadi 100 kurang 61 ada 39 ya, rentangnya 39 dari data terkecil sampai data tertinggi. Kemudian jumlah atau banyak kelas ya, kita menentukan langkah ketiga. Ini langkah pertama mengurutkan data dulu, yang langkah ketiga ini menentukan jumlah banyak kelas 1 tambah 3,3 log n. Ini aturan Sturges ya. Log n ini diisi n-nya kalau syaratnya n-nya ini lebih dari atau sama dengan 40, banyak datanya 40. Nah, kita di sini banyak data kita tadi hanya 25 yang ini ya. Banyak data kita 25 sehingga ini nanti dianggap log n-nya ini sama dengan 1. Ya, kalau nilai n-nya atau banyak datanya di bawah dari 40. Nah, sehingga jumlah atau banyak kelasnya adalah 1 tambah 3,3 kali 1. Dianggap ini 1 ya, log n-nya 1. Maka
Ini 4,3 hasilnya dibulatkan menjadi 4. Nah, panjang atau interval kelasnya ini ditentukan dengan rumus ini, rentang dibagi jumlah kelas. Rentangnya ini R-nya dibagi dengan jumlah kelas atau banyak kelas ini. Jadi 39 dibagi 4 hasilnya adalah 9,75 dibulatkan menjadi 10. Jadi 10 ini yang data dari 6170 ini diperoleh dari sini. Di panjang kelasnya 10, jadi 61, 62, 63, 64, sampai 70 itu ada 10. Jadi itu panjang intervalnya 10. Oke, seperti itu cara atau proses penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi ini merupakan video part 1 yang akan kita lanjutkan lagi pada video part 2-nya tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, untuk itu silakan dukung terus channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan komen, serta nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Red Apple yang sudah terus beristiqomah mendukung channel ini. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.